mungkin ini suatu kehormatan kita diundang ke sini. Jadi sesama bowoto. Sesama bobotoh. Kita bisa saling. Bahwa sebenarnya suatu klub yang profesional kan harusnya mereka bisa mempunyai training ground sendiri. Selamat berjumpa di Registalk. Nama saya Pangeran Syahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol panjang dengan Direktur dari Persib Bandung, Pak Teddy Cahyono. Apa kabar Pak Teddy? Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Terima kasih atas undangannya. Iya, kami merasa kaget sebenarnya Pak Teddy mau loh Pak datang ke kami Pak. Karena saya lihat Pak Teddy ini jarang diinterview sama media Pak. Ya buat Pange, mungkin ini suatu kehormatan kita bisa diundang ke sini. Jadi sesama bowoto. Sesama bobotoh. Kita bisa saling berdiskusi. Nggak lagi-lagi deh ngejebak Pak Teddy dibales gue. Pak Teddy, kemarin di musim kemarin di Liga 1 Persib mengakhiri musim di peringkat kedua. Bisa diceritain nggak selama musim yang lalu gitu pengalamannya, perjalanannya, suka dan dukanya gimana? Mungkin sebelumnya kita diskusi kardus atau ember nih kali ini. Mungkin nggak diskusi ember lah ya. Ember Pak, soalnya saya biasanya ngobrol sama orang di sebelah saya itu yang nggak oke Pak. Bapak kan pinter Pak. Jarang-jarang nih saya Pak. Untuk tahun lalu ya, sebenarnya itu suatu musim yang istilahnya situasi semuanya serba tidak normal. Jadi setelah hampir 2 tahun kita tidak ada kompetisi, kemudian tiba-tiba kompetisi dijalankan dengan situasi yang tidak ideal, dengan persiapan yang juga pada saat itu juga tidak ideal karena masih masa PPKM. Kita juga punya keterbatasan waktu untuk berlatih karena pada saat itu masih ada batasan-batasan lah untuk bisa melakukan latihan bersama-sama. Jadi memang persiapannya sangat minimal. Kemudian seperti kita ketahui bahwa kita bermain dengan sistem bubble, terdiri dari beberapa series, mulai pindah-pindah dari awalnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat, pindah ke Jawa Tengah, terus akhirnya ke Bali. Itu sesuatu yang memang tidak ideal. Di tengah perjalanan, setelah di Bali, di minggu ke 20 sekian itu kita terkena badai COVID, sehingga sampai ada satu pertandingan yang ditunda. Karena secara aturan liga itu minimal harus 14 pemain, meskipun tidak disebutkan kiper atau outfield, kita 13 pemain, 4 diantaranya kiper, sampai akhirnya dibatalkan. Nah, kemudian bermain jauh dari keluarga, 3 bulan, tim harus berada di Bali, dengan segala keterbatasan, badai COVID, dan bahwa kita bisa berada di peringkat 2, dengan nilai 69 itu adalah nilai yang tertinggi dengan format kompetisi penuh. Itu kita sangat bersyukur dan ini adalah mungkin suatu babak baru lah bagi kita untuk kita bisa tetap konsisten di setiap tahun mulai dari sekarang. Jadi apakah itu musim yang sukses Pak untuk Persib? Karena peringkat 2 bukan hasil yang buruk, tapi ada yang bilang kok nggak juara gitu. Ya maksudnya dari 18 tim, dari semua peserta pasti ingin juara lah. Probability-nya hanya 1/18 sebenarnya. Tapi tadi bahwa dengan semua tantangan, semua situasi yang tidak ideal tadi, bahwa posisi nomor 2 buat kita adalah sesuatu yang patut kita syukurilah. Terus sehingga kita bisa bermain di Asia dan mudah-mudahan ini tadi sebagai pintu awal kita setiap tahun bisa konsisten untuk bisa bermain di Asia. Ya, dan akan bermain di Asia sejak terakhir 2014-15 kalau nggak salah ya. Nah dari sisi klub sendiri, dari sisi Persib gimana Pak persiapannya dan kira-kira nih apa sih yang ingin dicapai ketika bermain di kompetisi Asia nanti? Ya kita paham bahwa bermain di Asia itu suatu tantangan sendiri dan informasi yang kita dengar bahwa termasuk pemain asing di Asia, di AFC itu ada aturan tersendiri, itu kalau nggak salah 5+1 aturannya. Dan kita sampai sekarang kita belum tahu apakah secara regulasi di Indonesia akan mengikuti regulasi di AFC, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap penampilan tim sebenarnya. Dan kemudian juga mengenai jadwal untuk bermain di AFC,
informasi terakhir yang kita terima bahwa kita akan bermain di November 2023. Dan itu pun kita masih menunggu bahwa sebenarnya di November 2023 itu ada hasil liga yang tahun ini itu udah selesai juga. Berarti kan ada 2 tim, baik juara maupun runner up ataupun nomor 3 yang akan berkompetisi di AFC 2023, di mana itu nanti harus ditentukan apakah first in first out, jadi apakah yang tim ini akan main mewakili Indonesia di 2023 atau dikombinasikan, kalau dikombinasikan seperti apa? Karena ada 6 tim sebenarnya, kecuali memang tadi juaranya mungkin bisa sama ya, posisi 1, 2, dan 3-nya. Menarik sih, menarik betul. untuk... Hal seperti yang tadi dibilang Pak Teddy ini kan salah satu dinamika sepak bola Indonesia lah Pak. Dan ya kita sebagai penonton sepak bola Indonesia itu kan sudah sering melihat hal-hal yang mungkin berkaitan dengan ketidakpastian, ya. Hal seperti itu. Nah, dari segi Persib sendiri, dari segi klub, bagaimana Pak cara untuk mengatasi hal-hal yang ya kadang-kadang muncul di luar dugaan seperti ini, jadwal tidak pasti dan lain sebagainya? Ya, akhirnya kita sebagai pelaku industri sepak bola di Indonesia, akhirnya kita harus beradaptasi. Ya kan, karena kan mau bagaimanapun kita hidup di lingkungan, suatu lingkungan industri sepak bola yang masih dalam tahap seperti ini. Tapi industri sepak bola di Indonesia sebenarnya dibandingkan dengan mungkin 5-10 tahun yang lalu, sekarang lebih baik. Dan mudah-mudahan ke depannya kita sangat optimis bahwa industri sepak bola Indonesia juga akan semakin baik. Apalagi dengan masuknya darah-darah baru, kemudian profesional-profesional baru di industri sepak bola, kita sangat yakin bahwa dan optimis bahwa ke depannya industri sepak bola akan makin baik. Persib adalah salah satu klub terbesar di Indonesia, salah satu yang memiliki salah satu fanbase terbesar juga di Indonesia. Saya pakai kata salah satu nih Pak, karena kalau bilang yang nanti saya diserang banyak orang. Salah satu aja, salah satu. Besar pokoknya. Atau satu-satunya. Bener Pak Teddy ya. Tolong saya jangan sikat, Pak Teddy aja ngomong. Pertanyaannya adalah Pak, dengan mengelola klub yang punya catatan historis begitu panjang, punya reputasi begitu besar, itu kan dicintai oleh banyak fans juga, banyak bobotoh juga. Dan saya tahu bahwa untuk bisa handling fanbase yang begitu besar juga saya rasa nggak mudah. Dan saya kan sering scrolling sosial media Pak ya. Biasanya kalau muncul foto Pak Teddy itu di sosial media, biasanya itu ya kritik lah, keluhan lah, concern lah gitu. Bagaimana Pak dealing dengan fans selama ini? Ya, artinya kan bahwa kita sebagai pihak yang melakukan pengelolaan terhadap klub, dalam hal ini Persib, kita sangat paham apa yang terjadi di Persib, di lingkungan sekitar Persib, apa yang akan kita lakukan ke depannya buat Persib, dan tujuan apa yang akan kita capai di Persib. Jadi dengan semua master plan seperti itu, dengan track yang kita lakukan seperti itu, kita sangat paham lah, kita di track yang benar. Bahwa banyak sekali mungkin publik yang masih istilahnya men-challenge ataupun nggak apa-apa nanti bahwa itu nanti kita akan komunikasikan dengan baik ke mereka mengenai program-program kita. Karena kita juga ada bagian yang kita sebut fans engagement di kita udah bentuk bagian itu yang memang tugasnya adalah tadi melakukan komunikasi secara reguler dengan teman-teman dari fans dan menginformasikan, mengupdate apa yang terjadi di Persib, apa yang akan kita lakukan, rencana-rencana kita seperti apa. Kalaupun ada suatu istilahnya tantangan, kira-kira apa penyebabnya dan solusinya seperti apa. Itu kita sering banget melakukan komunikasi kepada teman-teman fans. Saya rasa di tim olahraga manapun Pak ya, di seluruh dunia, tim bola juga, saya rasa yang namanya manajemen klub sih di mata fans kayaknya nggak akan pernah bener Pak ya. Kayaknya ada aja salahnya gitu. Maka kadang-kadang juga teman-teman di manajemen Persib merasa bahwa mungkin ada salah persepsi atau salah mengerti seperti itu Pak yang pernah kejadian. Enggak lah, mungkin kita kan selalu berpikir dan bersikap positif sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan pasti untuk kebaikan Persib. Dan pada akhirnya sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik juga. Mungkin perlu waktu, tapi kami sangat yakin bahwa suatu waktu hasil karya ini mungkin akan bisa kelihatan bahwa memang hasilnya baik.
Salah satu hal yang sering didengungkan juga dan kita sering lihat dari Persib itu adalah visi untuk menjadi klub sepak bola yang modern, Pak. Ya. Bisa dibantu didefinisikan Pak kira-kira semodern apa dan apa sih yang disebut klub bola Mungkin modern kalau itu, Pak? boleh kita diskusi maksud modern di sini seperti apa nih? Dari segi pengelolaan mungkin, dari segi bisnis mungkin, karena kita tahu selama ini kan ngomongin, iya sepak bola di Indonesia sih fansnya banyak, tapi it's a losing business gitu Pak, karena nggak ada profitnya kira-kira seperti itu. Jadi mungkin yang harus kita sadari ya bahwa mungkin industri sepak bola di Indonesia masih ketinggalan lah dibandingkan mungkin kita kiblatnya ke Eropa lah ya. Masih sangat ketinggalan dibandingin Eropa. Banyak hal-hal yang harus dibenahi untuk sepak bola Indonesia, mulai dari infrastruktur, sumber daya aja banyak kan, ada sumber daya manusia, sumber daya buat keuangannya segala gitu. Nah, karena untuk mengelola klub sepak bola profesional di Indonesia itu tidak mudah. Artinya apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita sih melakukan bahwa suatu klub atau suatu perusahaan pengelola klub itu nomor satu harus sehat dulu. Sehat definisinya apa? Ya sehat bahwa perusahaan ini atau pengelola klub ini harus bisa sustain untuk mengelola klub ini selama-lamanya. Dan untuk itu selama-lamanya dan setiap hari harus semakin baik. Untuk itu pasti harus dibuat fondasi yang kuat. Bahwa untuk saat ini memang di Indonesia nih ya, pendapatan utama dari klub masih dari sponsor. Artinya kita harus bekerja maksimal untuk tadi supaya kita bisa mendapatkan sponsor, kemudian kita bisa memberikan return kepada investor sponsor bahwa mereka melakukan sponsorship pasti akan ada harapan dan sesuatu itu harus kita penuhi. Kemudian sumber-sumber yang lain itu harus kita maksimalkan. Nah itu yang kita lakukan sebenarnya bahwa nomor satu PT atau klub harus sehat untuk bisa memenuhi PR kita lah untuk bisa memperbaiki klub dan membuat klub semakin lebih baik sebenarnya. Jadi Pak Teddy bilang bahwa sumber revenue utama dari klub itu adalah dari sponsor-sponsor klubnya. Apakah kondisi tersebut udah ideal dan kalau belum harusnya paling gede itu revenue generator klub itu dari mana, Pak? Kalau di Eropa kan mungkin hak siar kan yang tinggi kan, tapi kalau di sini kan masih belum. Tapi artinya bahwa tadi kita sebagai pengelola kita harus beradaptasi kan, bahwa klub harus sustain, harus hidup. Mungkin kalau di Persib kita juga punya beberapa tim, tidak hanya tim senior. Dan ini yang harus kita pastikan bahwa kita harus bisa menghidupi semuanya. Termasuk, bukan hanya timnya, termasuk tim behind the team. Karena mungkin harus kita sadari bahwa tim behind the team ini juga mempunyai faktor yang penting. Bahwa untuk bisa mempunyai tim senior yang kuat, itu ada satu tim yang bekerja di belakangnya loh. Untuk mengelola semua kebutuhan tim. Mulai dari untuk mendapatkan pendapatan. Kalau sekarang udah mulai ada pertandingan untuk kepanpelan, untuk pengelolaan stadion. Kita udah mulai bikin merchandise, digital konten kita mulai perbaiki. Banyak lah, banyak sekali aspek yang harus kita benahi untuk tadi bisa mendukung tim supaya bisa lebih baik sebenarnya. Semua orang tahu Pak bahwa sepak bola di Indonesia itu fansnya begitu besar, tapi yang dulu mungkin sering diucapkan ya kalau ngomong sama commercial brands adalah iya yang nonton banyak sih, tapi kayaknya itu bukan target market yang pengen kita sasar soal gitu Pak. Persib sementara sponsornya tuh bejibun Pak, banyak banget. Apa yang berbeda dilakukan sama Persib sehingga bisa meyakinkan brands-brands ini? Sebenarnya mungkin yang dilakukan Persib mungkin dengan klub yang lain mungkin ada kemiripan, tapi mungkin bahwa prinsip dasar kita bahwa kita dengan brand harus win-win. Artinya apa? Bahwa suatu brand bekerja sama dengan Persib, dia mengeluarkan sekian rupiah untuk menjadi sponsor. Kan dia pasti ada KPI dari sisi manajemen dari si brand tersebut. Bahwa dia mengeluarkan sekian rupiah, in return dia ingin misalnya mendapatkan exposure, plus mungkin market share di Jawa Barat mungkin naik. Nah ini kan harus kita capai. Itu yang harus tim kita lakukan, bekerja sama dengan si brand, bikin suatu perencanaan, bikin aktivasi yang sifatnya online maupun offline, untuk bisa mencapai target itu. Bahwa secara exposure dapat, secara market shares mereka naik. Ini yang kita lakukan.
tahapannya apa? Banyak sekali kegiatannya dan macam-macam aktivasinya banyak banget. Nah, kalau bicara soal fans juga, Pak, ini ngomongin soal merchandising, Pak. Ya. Jadi, ya mungkin kalau di Eropa gitu merchandising hanya sekian persen dari total revenue. Tapi kalau di Indonesia biasanya ngomong sama klub-klub yang lain dulu ya. Sekarang saya mungkin berbeda. Official merchandise itu dulu bukan primadona untuk dibeli oleh para fans karena dianggap mahal dan lain sebagainya. Tapi saya melihat tren belakangan ini tuh bahwa mungkin buying power dari fansnya juga meningkat. Lalu juga supply dari merchandise-nya juga mungkin lebih mudah diakses. Iya. Dan akhirnya itu bisa jadi sumber pendapatan juga bagi klub. Apakah hal itu juga terjadi di Persib, Pak? Iya, jadi kita itu mulai tahun 2018 itu kita mempunyai official merchandise store sendiri di Bandung. Nah, kemudian dari situ kita mulai perlahan, kita mulai istilahnya memproduksi sendiri jersey kita, sehingga secara harga jual kita juga bisa tentukan. Kemudian dengan makin maraknya e-commerce, kita juga jualan dengan commerce. Kemudian ada salah satu mungkin situasi yang umum di Indonesia bahwa banyak sekali barang-barang bajakan sebenarnya. KW, Pak, ya? KW. Nah, kita juga paham mengenai itu. Akhirnya tahun lalu kita bikin suatu produk jersey original, cuman kita sebut Fans Edition. Itu kita jual harganya jauh lebih murah lah dibandingin yang player issue sebenarnya. Dengan kualitas yang bagus, tetap sebagai official product, kita ajak teman-teman fans yang memang mempunyai usaha UKM, reseller ataupun distributor untuk bekerja sama dengan kita. Kita berikan margin yang cukup lumayan bagi mereka untuk membeli barang ke kita. Kemudian kita komunikasikan ke publik dengan baik bahwa daripada beli barang KW, lebih baik bantu klub kamu dengan beli barang official, meskipun itu supporter edition. Akhirnya itu berjalan dan responnya cukup baik. Skopnya baik. Oke. It's very nice to hear, Pak, karena ya harusnya sudah jadi budaya untuk membeli, ya kalau emang suka timnya ya silakan beli barang official kan dari masing-masing timnya. Oke, kalau ngomongin Persib juga, Pak, ngomongin soal tren sepak bola modern sekarang secara bisnis, itu kan merambah ke lini-lini yang lain gitu. Kalau katanya Andre Agnelli itu dia bilang bahwa no, lawan terbesar kita tuh sebenarnya bukan klub lain gitu. Lawan terbesar kita tuh adalah e-sports. Karena generasi baru yang masih muda ini, jangan-jangan mereka tumbuh ini nonton game bukan nonton bola gitu. Itu hal yang sama mungkin terjadi di Indonesia juga dalam konteks ini Persib, atau sebenarnya saya tahu juga Persib juga melirik e-sports juga kan, Pak? Gitu kira-kira. Gimana, Pak? Menurut kita ya, Persib ini agak berbeda nih. Bahwa Persib ini sebenarnya udah beyond football. Bagi masyarakat Jawa Barat khususnya, Persib ini udah menjadi kultur sebenarnya. Jadi udah menjadi kultur yang turun-temurun. Jadi bahwa ya mereka mungkin akan menyukai e-sport, tapi buat mereka Persib adalah sesuatu yang memang mereka cintai. It's beyond football, udah menjadi kultur. Jadi berbeda sebenarnya. Jadi bahwa ya mereka akan tetap mau bagaimanapun tetap akan mencintai Persib dengan sangat dengan sangat dalam gitu. Saya mau memparafrasekan Bobby Robson dulu ketika dia menggambarkan Barcelona gitu. Kalau dalam konteks Persib mungkin bisa dibilang if orang Jawa Barat itu adalah sebuah negara gitu, Persib ya pasukannya gitu. Kalau dia ngomong gitu dulu dalam konteks Barcelona orang Katalan gitu. Dan saya rasa juga sepakat gitu, Pak, ya, bahwa ya itu soal identitas kultural gitu, lebih dari sekedar tim olahraga. Nah, what's next, Pak, untuk Persib gitu yang bisa dijadikan bahwa milestone berikutnya nih, bikin tim yang kompetitif udah, bikin sebuah tim bola modern secara bisnis juga udah berjalan. Apa yang ingin dicapai berikutnya oleh Persib, Pak? Sebenarnya kan secara PR ya, masih banyak yang harus kita kerjakan di Persib sebenarnya. Bahwa banyak sekali elemen yang harus kita istilahnya kita bangun
Karena sekarang ini kita dalam tahap membangun sebenarnya. Oke, tim kita udah mulai bangun dan mudah-mudahan ini menjadi fondasi yang kuat buat tim ke depannya. Bahwa sebenarnya suatu klub yang profesional kan harusnya mereka bisa mempunyai training ground sendiri. Nah, untuk saat ini di Indonesia kan masih jarang, atau mungkin belum ada, atau mungkin ada satu yang lagi bangun. Nah, ini akan menjadi PR kita berikutnya nih, untuk mempunyai suatu training ground, suatu kompleks yang terdiri dari beberapa lapangan latihan, termasuk dengan fasilitas pendukungnya, ya termasuk tempat gym lah, tempat futsal, kolam berenang, terus buat terapi dan lain-lain. Kemudian mudah-mudahan juga kalau misalnya kita diberikan kesempatan, kita juga ingin mengelola GBLA dengan jangka panjang, sehingga ini seperti di klub-klub di Eropa, Persib bisa mempunyai suatu stadion yang menjadi pusat wisatawan sebenarnya. Jadi sebagai pusat tujuan wisata. Jadi di situ akan ada museum, akan ada orang-orang yang datang tiap hari untuk berkunjung ke museum, termasuk untuk stadion tour, termasuk ada merchandise store yang mega store. Jadi ini akan menjadi suatu tujuan wisata bagi masyarakat, baik di Bandung, Jawa Barat maupun Indonesia, dan kalau bisa dari mancanegara semua. Pertanyaan berikutnya Pak, soal Persib adalah, is it a profitable business so far Pak? Itu sementara belum, karena seperti kita ketahui masih sangat sulit untuk bisa mengelola sepak bola di Indonesia ya, dengan industri yang masih dalam tahap seperti ini. Tapi kita sangat optimis suatu hari nanti industri sepak bola di Indonesia sudah semakin baik, sehingga banyak klub-klub yang tadi secara bisnis sudah makin sehat, sehingga akan makin banyak inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan, sehingga apabila secara komunitas klub-klub Liga 1 makin baik, otomatis liganya juga makin baik, industri juga makin baik, makin banyak brand-brand yang masuk ke industri sepak bola, dan pada akhirnya dengan kompetisi yang baik, industri yang baik, akhirnya timnas Indonesia juga akan makin baik. Kalau ada yang nanya sama Pak Teddy, sampai kapan Pak mau di Persib Pak? Jawabnya gimana Pak? Hanya waktu yang bisa ngomong sih. Karena kalau dari sisi bisnis sih Pak ya, kita mengacu sama yang di Eropa lah, kadang yang ideal di sana kan. Jadi begitu ada investors masuk ke dalam sebuah klub, pasti kan semua orang meraba-raba. Ini end game-nya apa nih Pak? Gitu ya. Game-nya apa? Apakah just to make profit aja? Apakah mungkin untuk ya ntar dijual lagi gitu dan lain sebagainya. Kalau Pak Teddy gimana Pak? Kita belum ada rencana seperti itu sebenarnya, karena kita sangat ingin membuat Persib menjadi suatu klub yang konsisten, yang makin hari makin baik. Karena tadi kita masih punya mimpi-mimpi yang tadi yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan bisa terlaksana di beberapa tahun ke depan. Dan apabila ini sudah menjadi bisa terwujud, maka kami sangat yakin bahwa Persib akan sangat menarik sih sebenarnya. Ini ada pertanyaan titipan dari Boboto Persib di kantor kita nih Pak. Dia nanya Pak, kenapa Coach Alberts di kontrak panjang Pak? Apa yang dilihat dari Coach Alberts Pak? Itu dari pertanyaan titipan nih Pak. Nggak, sebenarnya kan gini, mungkin kita lihat dulu ya bahwa Coach Albert kan di Indonesia kan sudah cukup lama sebenarnya. Dari track record beliau di Indonesia mempunyai prestasi yang baik sebenarnya. Pada awalnya kan kita juga kontrak kan 3 tahun. Kemudian kan itu beliau masuknya di awal tahun 2019 menggantikan pelatih yang sebelumnya, di mana pemain-pemain itu adalah pemain pilihan pelatih sebelumnya. Kemudian kompetisi 2019 berjalan, di tengah musim beliau melakukan perubahan pemain dengan pemain pilihan beliau. Sehingga akhirnya kita di posisi berapa ya tahun 2019 itu? Posisi 6 deh kalau nggak salah ya. 6 ya, benar ya. Posisi 6.
Kemudian masuk ke tahun 2020 dengan persiapan yang cukup pada saat itu. Kemudian dengan pemain-pemain pilihan Coach Robert, dan kita itu prestasi juga tuh, kita 3 kali pertandingan pertama itu poin sempurna, 3 kali menang. Saya rasa itu juga pencapaian luar biasa pada saat itu, karena seingat saya belum pernah deh kita maksudnya mencapai 3 kemenangan di 3 pertandingan pertama. Kemudian COVID datang sehingga kita harus berhenti. Kemudian tadi masuk ke tahun 2021 jadinya, Liga 2021 tadi seperti kita bicara di depan, dengan persiapan yang sangat minim, dengan tantangan di sana sini, akhirnya kita bisa posisi 2, dan bahwa kita mempunyai prinsip bahwa oke, dengan statistik yang beliau sudah hasilkan, kemudian kita sangat yakin bahwa ini kan kita sedang membangun. Namanya sedang membangun, kalau misalnya nanti terjadi perubahan di tengah-tengah, maka ini nggak akan selesai nih bangunnya. Padahal mungkin secara prestasi, secara statistik, mungkin udah bagus sebenarnya. Jadi dengan pertimbangan itu makanya kemudian kita yakin bahwa oke, kita berikan kontrak perpanjangan. Dan target Persib Pak untuk musim yang akan datang ini apa Pak? Target selalu kita ingin yang terbaik sebenarnya. Udah pasti kita ingin yang terbaik. Tapi bahwa perjuangan untuk menjadi juara kan tahu sendiri kan sebenarnya berat. Tapi kita sangat optimis bahwa kita ingin memberikan yang terbaik. Makanya dari proses rekrutmen pun kita mencoba untuk melakukan yang terbaik, dan dari hasil rekrutmen kita bisa lihat bahwa sebenarnya rekrutmen pemain itu cukup baik lah sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan komposisi pemain yang sekarang itu bisa memberikan hasil yang terbaik di Liga 2022-2023. Ada satu pertanyaan lagi Pak yang saya penasaran perspektif dari Pak Teddy ini. Pak Teddy sebagai bagian dari Persib, tim historis, melihat kondisi atau fenomena tim-tim baru yang bermunculan, berganti nama, pindah kota dan lain sebagainya, ala-ala franchise Amerika gitu lah kira-kira. Itu gimana Pak Teddy memandangnya dalam iklim sepak bola Indonesia? Kita melihat bahwa gini, mungkin kita melihatnya bahwa secara sistem kompetisi, promosi degradasi, bahwa menarik adalah masuknya orang-orang baru kan sebenarnya kan. Ini menjadi fenomena yang menarik. Kita juga ingin melihat sih sebenarnya bahwa ada perubahan apa yang mereka bawa sebenarnya. Jadi pada akhirnya kita berharap bahwa ada perubahan yang positif dengan masuknya orang-orang baru ini, sehingga apabila makin banyak klub yang secara pengelolaan lebih baik, maka otomatis kualitas dari liga ini juga pasti akan naik. Nah ini yang kita harapkan. Makanya kita ingin ayo berkompetisi baik dari sisi tim maupun dari sisi non-timnya sebenarnya. Karena apabila kita bisa berkompetisi dengan sehat di tim maupun di tim behind the team tadi, maka otomatis kualitas tim akan baik, kualitas liga akan baik, dengan semua tim akan menjadi lebih baik, maka kualitas liga akan pasti makin baik. Satu pertanyaan terakhir Pak, pilih jadi domba atau jadi kardus Pak? Domba. Domba apa tuh? Di domba itu teman kita di sini juga Pak, dia suka bawa domba. Kalau saya kardus Pak. Ya nggak apa-apa Pak, kita berbeda nggak apa-apa. Itu regista lah, regista. Makasih banyak Pak Teddy. Makasih. Atas obrolannya. Makasih. Demikian obrolan kita dengan Teddy Cahyono, Direktur Persib Bandung. Makasih Mas Bang.